konsepnya dulu gitu ya. Jadi teman-teman harus, nanti saya minta dikoreksi sama Patri dan Pak Media ya, ditambahkan. Jadi menurut saya yang namanya peta konsep berbeda dengan peta pemikiran, itu satu ya. Yang perlu teman-teman camkan. Ketika kita bicara peta konsep, maka yang kita harus telusuri dan cermati adalah konsep-konsep A yang ada di dalam KD kita. Kan kita bahas KD 3.1, konsep-konsep apa yang ada. Maka kita harus membedah KD-nya, dan ini sudah dilakukan. KD itu kita bedah, kita lihat materi yang ada itu, coba kita urutkan mana yang konsep utama. Yang menjadi konsep utamanya apa. Lalu kemudian kita urutkan lagi ke bawah, mana jadi konsep-konsep turunannya gitu. Makanya dalam peta konsep, itu kita lihat ada satu yang namanya konsep utama, kemudian ada beberapa konsep turunan. Nah, konsep turunan itu akan berbentuk hierarki. Itu ya. Kemudian, masing-masing konsep itu akan dihubungkan oleh garis penghubung. Yang tadi ada, saya lupa siapa yang mengungkapkan, yang kita kenal dengan istilah presisi. Nanti ada kalimat kata-kata yang akan menjadi kata penghubungnya. Kenapa? Karena satu konsep dihubungkan dengan konsep yang lain dengan satu garis, dan itu tidak ada penjelasnya, maka akan memunculkan miskonsepsi. Ya. Makanya harus dijelaskan, ini maknanya apa. Oke, mungkin bisa salah satu yang bersedia share contoh peta konsepnya, silakan yang mana saja gitu. Silakan, kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh. Oke, misalkan yang ini. Ketika kita bicara ruang lingkup, pertanyaan saya sederhana gitu. Apakah ruang lingkup biologi adalah suatu konsep? Nah, kita telusuri lagi dari KD-nya gitu. Kalau kita baca KD-nya, dari sini menjelaskan ruang lingkup biologi dalam permasalahan dan berbagai objek biologi dalam tingkatan artinya secara umum. Nah, kalau menurut saya, KD ini kita of knowledge, di mana dia harus mempunyai permasalahan, karena sebuah bidang ilmu itu harus memiliki suatu permasalahan. Dan permasalahan biologi berbeda dengan permasalahan fisika. Makanya dia berbeda bidang ilmunya. Kemudian ada objeknya. Ada objek yang dikaji. Nah, kemudian ada metodenya. Nah, kalau saya melihat, mohon maaf, kita selalu terjebak dengan buku, di mana buku sudah membagi bab ini menjadi bab ruang lingkup biologi. Kemudian ada subbab konsep ilmu biologi, kemudian sikap ilmiah, dan sebagainya. Akhirnya kita terjebak dengan hal tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita bikin peta konsep, apa sih konsep utama dari KD ini? Oh, misalkan body of knowledge of biology gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang biologi sebagai body knowledge gitu, punya kerangka keilmuan, itu kerangka keilmuannya apa? Konsep-konsepnya apa? Tuh. Nah, sehingga nanti izin saya, kalau boleh saya sedikit coret-coret ya.
dengan apa? Oke, misalkan ini, ya, harusnya pakai biru ya. Oke, nggak apa-apa ya pakai merah ya. Ketika kita bagi ini gitu, apakah ini benar-benar suatu konsep gitu? Konsep dasar ilmu biologi gitu. Padahal ketika kita bicara peta konsep, ini harusnya konsep, ini harusnya konsep, ini harusnya konsep gitu. Konsepnya yang kita petakan, bukan kalimat-kalimat yang kita petakan. Satu. Yang kedua, ketika kita sudah memetakan, maka garis ini harus ada makna gitu. Ketika dibagi oleh kelompok ini menjadi 5, ini maknanya apa nih gitu. Nah itu, ya. Apakah terbagi, terdiri, ketika kita misinterpretasi terhadap makna garis, maka kita akan mengalami miskonsepsi. Gitu. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman nanti baca buku tentang Learning How to Learn, bukunya Novak dan Novak, itu buku yang bicara tentang bagaimana kita membuat peta konsep yang benar. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa setelah ada hierarki ini, kemudian nanti di bawahnya ada hierarki lagi, gitu. Hierarki kedua. Kemudian ada hierarki ketiga dan seterusnya, gitu. Tergantung seberapa banyak kemampuan kita mengulik dan membahas KD tersebut, gitu. Serta mengurutkan konsep utama sampai konsep seterusnya. Lalu dari masing-masing hal tersebut, akhirnya ada contoh. Di dalam bukunya Novak, contoh itu tidak diberi kotak atau dalam lingkaran. Karena contoh bukan konsep di dalam buku Novak. Itu saya bicara peta konsep, saya selalu pakai buku Novak, tapi beta pemikiran saya pakai Tony Buzan. Dan itu berbeda gitu. Nah, saya ngelihat kalau Anda baca buku teks pelajaran sekolah, itu dicampur gitu. Nggak jelas ini peta konsep atau peta pemikiran atau ringkasan sederhana biasa gitu. Makanya saya katakan, ketika Anda bikin peta konsep, lupakan buku paket. Pelajari KD-nya, konsep KD-nya apa, lihat kepada buku babun kita, buku textbook kita, bahwa kalau belajar ini loh konsep-konsep yang harus ada. Dan kalau keluar kata-kata ini kan karena pengalaman pribadi belajar di sekolah, di SMA, atau ketika teman-teman baca buku. Saya berasumsi seperti itu. Akhirnya saya katakan kita terjebak. Gitu. Apakah benar ini konsep gitu? Atau ini hanya contoh gitu? Nah, ya mungkin itu satu. Kayaknya nah untuk yang plante deh. Plante itu ujungnya bukannya kladogram ya? Keempatnya gitu. Benar nggak sih? Saya agak lupa nih. Ada keterampilan untuk keanekaragaman hayati itu adalah membuat kladogram gitu. Oh ini nah ini contoh lagi ya. Coba teman-teman lihat. Di sini keanekaragaman hayati. Sebenarnya konsep keanekaragaman hayati itu apa? Itu yang harus teman-teman perhatikan. Apakah konsep keanekaragaman hayati adalah konsep pengertian contoh keanekaragaman hayati di Indonesia, manfaat dari di berbagai bidang usaha-usaha pelestarian, apakah ini konsepnya gitu? Atau sebenarnya ini adalah pembagian sub
Kalau ini adalah pembagian subbab ke buku, maka kita secara guru yang akan menganalisis peta konsep di suatu bidang kajian KD, maka kita sudah mengalami kekeliruan, mohon maaf gitu. Kita terjebak lagi. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita buat peta konsep presisinya ini, nah kemudian garis penghubungnya bisa saja dari hierarki 1 ke hierarki 3 langsung gitu. Tidak langsung berurut. Kenapa? Karena dalam Novak ini dijelaskan gitu, bahwa ternyata peta konsep itu bisa menjadi alat ukur seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa kita terhadap satu konsep, satu materi utuh. Makin kompleks dia bisa membuat petanya, maka makin tinggi dan makin kategori makin tinggi pemahamannya pada suatu bidang tersebut, kajian tersebut. Sehingga teman-teman bisa lihat ketika di SMP dan di SMA bahkan di perguruan tinggi, maka ketika mereka sama-sama diminta buat peta konsep, maka lebih kompleks yang levelnya lebih tinggi. Ya. Makanya di dalam kajian Novak tersebut itu ada nilainya. Kalau bisa membuatkan konsep-konsep, masing-masing konsep punya nilai 1. Ketika dia bisa membuat hierarki, masing-masing hierarki nilai poinnya 5. Kalau dia bisa menghubungkan, itu tiap hubungan kalau nggak salah 1, kemudian tapi hubungan lintas hierarki itu poinnya lebih 2 kali lipat gitu. Sehingga kita bisa nilai berapa poin dari siswa kita tentang materi ini. Berbeda dengan peta pemikiran, walaupun ini dijadikan sebagai alat ukur gitu. Karena prinsip dasar dari MindMap bukan sebagai alat ukur, tapi bagaimana melatih kita untuk bisa melakukan suatu ringkasan yang sifatnya sesuai dengan otak kita. Mungkin itu Bu Daniar. Bisa mungkin tambahan dari Pak Median dan Pak Tri untuk mengulasnya. Terima kasih Bu Daniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas masukan dan ulasannya. Atau kepangkatan dulu. Baik, terima kasih Bu Daniar. Pak Ade, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat sejahtera semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dalam belajar. Ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama mengambil keuntungan lah, mutualisme gitu ya. Jadi bisa melihat karena bagaimanapun biologi adalah satu rumpun dan semuanya juga nanti akan menjadi pendidik ya. Dan wajib kita untuk saling mengingatkan kalau ada yang salah dan sebagainya. Atau mungkin kita saling belajar untuk lebih maju lagi satu dengan yang lain. Jadi mungkin Mas UNJ ketahui juga bahwa di Unila juga menerapkan peta konsep juga gitu. Itu sudah dari belajar dari Pak Ade, tidak ada peta konsep gitu. Hanya kedalaman dan keluasan, kemudian buku. Apakah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Tapi begitu ada peta konsep, maka kami ikut-ikutan. Jadi baru tahun ini Unil masih banyak kekeliruan ya karena baru pertama kali. Saya senang mahasiswa UNJ ini membuatnya sisi tipenya dan sebagainya. Pakai tipe-tipean lah, nggak jelaskan ini tipe apa, pokoknya bikin peta konsep. Dan kami nggak menanya tipenya, tapi di sini ternyata dijelaskan juga ini tipe apa, kemudian alasannya apa pakai tipe itu. Ya, dan di saya kira kesalahan sama mahasiswa UNJ, kesalahan di Unila sama, kedalaman maupun keluasan dan juga pembuatan peta konsep. Karena kalau kita sudah salah mengkaji, maka peta konsepnya pun akan clear juga.
Mungkin di Unila juga kurang matang mengenai pemahaman yang konsep itu apa. Jadi jangan-jangan fakta, konsep, prinsip, dan sebagainya itu belum paham dengan baik, sehingga kita suruh membuat peta konsep, ya jadinya ini konsep atau bukan ya, atau konsepnya seperti apa. Nah ini juga kami belajar dari sini juga, saya baru sadar, oh iya berarti mahasiswa saya juga mungkin pemahaman tentang konsep itu seperti apa itu mungkin kurang dalam, ya sehingga dalam pembuatan peta konsep menjadi keliru. Nah kemudian juga konsep atau masuk konsepnya dan sebagainya, hierarkinya itu sama, ketinggian itu berbeda harusnya. Jadi Pak Ade mengatakan bisa 1 langsung 3, jadi hal yang wajar belajar. Dan semoga dengan ada ini ya kita akan lebih dipaham. Dan beberapa asisten ada yang contoh dan tidak. Ya, misalnya untuk pembagian lah misalnya, pembagian klasifikasi itu bisa ada contohnya. Ada yang contoh tapi di dalam tung itu juga tadi yang masih ada. Ya, jadi mungkin juga Pak Ade tidak menjelaskan dengan baik sehingga karena kesalahan mahasiswa nggak bisa kesalahan mahasiswa juga, kesalahan dosennya juga. Pak. Ya betul. Jadi kita refleksi juga jadi oh iya saya awalnya tidak menjelaskan konsep, disangka sudah diajarkan di semester sebelum karena sebelum mata kuliah pendidikan gitu dari situ. Nah kemudian memang saya melihat juga itu terpengaruh oleh buku, karena buku juga banyak yang katanya peta konsep di buku. Biasanya di awal halaman pertama itu ada peta konsepnya gitu. Kadang-kadang saya cek lagi siapa sih penulisnya, oh ternyata penulisnya bukan dari keguruan, nah wajarlah kalau seperti itu gitu. Tapi dipedomani oleh guru, nah itu yang susahnya gitu. Jadi yang nulis bukan dari keguruan, dipedomani oleh guru, jadi salah gitu. Nah itu yang terjadi. Maka itu mungkin mahasiswa belajar kalau saya happy gitu. Jadi oke lah, kadang-kadang memang masih terjadi di Lampung juga bahwa guru tuh mengajar dari halaman ke halaman gitu. Sehingga ketika masuk kemarin sampai halaman berapa anak-anak gitu jawaban pertanyaannya. Bukan konsep apa atau mungkin tentang KD-nya apa enggak gitu. Jadi selalu buku halaman terus. Sehingga yang laris adalah buku yang lengkap gitu. Yang memuat semuanya. Jadi mahasiswa itu disejeli dengan yang tidak seharusnya. Ini yang SMP masuk SMA, kadang yang SD masuk ke SMP gitu bahannya. Kenapa? Karena lengkapnya itu. Paham bagaimana kedalaman keluasan. Ya, seperti tadi juga mungkin saya menyarankan sebaiknya mungkin juga ditayangkan juga kedalaman keluasannya gitu. Bukan mungkin KD lah. KD-nya di atas sehingga benar nggak sih apakah ini sesuai dengan KD-nya atau tidak. Karena yang saya pegang ternyata KD-nya mungkin berbeda, mungkin beda tahun ya. Yang saya pegang itu KD-nya untuk yang pertama tadi contohnya lah. Mungkin saya sebentar izin share screen. Ini saya tahun 2018 mungkin sudah baru lah ya. Yang sekarang sehingga beda gitu. Saya tadi membaca di sini gini, jadi menjelaskan ruang lingkup ini, ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, tingkat organisme melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah tadi belum ada keselamatan kerja. Mungkin yang baru lagi saya nggak tahu nih. Ini tahun 2018 jadi udah lama sih, udah 2 tahun yang lalu gitu. Mungkin ada revisi gitu. Nah, tadi saya cari-cari kok nggak ada prinsip. Mungkin yang dipegang mahasiswa UNJ beda dengan saya berarti. Ya, seperti itu. Tapi memang benar bahwa ini pertama harus ke biologi dulu ya. Biologi. Baru biologi itu meliputi apa saja sih? Kan nanti ada sitologi misalnya, ada histologi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti permasalahan-permasalahannya akan di situ. Jadi kita tidak bahas permasalahannya sebenarnya, tapi ruang lingkup biologi dulu. Tapi nanti di situ muncul permasalahan. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan itu? Baru gunakan metode ilmiah. Nah, baru metode ilmiahnya muncul gitu. Itu gitu. Jadi itu nanti mungkin bisa diperbaiki lah ya. Kemudian juga di beberapa yang tadi saya lihat di pengelompokan jamur, kemudian pengelompokan tumbuhan tinggi, kemudian hewan gitu ya. Itu memang semuanya masih seperti ringkasan di buku gitu. Jadi di bagian depan gitu. Nah, itu mungkin sekali lagi mungkin pemahamannya belum pas, jadi
Itu bagi saya juga itu refleksi sekali lagi bahwa mungkin mahasiswa perlu di awal ya untuk tahun yang akan datang mungkin akan diajarkan lagi untuk mengenal konsep-konsep apa saja yang ada di situ. Kemudian baru dia membuat hierarkinya. Salah ya salah semua. Saya kira itu dengan baik lah bagaimana Novak membuat peta konsep ya, dan semoga mahasiswa ini juga menjadi lebih jeli gitu dan lebih sadar untuk bisa memperbaiki ya, karena sekali lagi ini penting sekali. Mengapa? Karena ini juga walaupun bukan alat ukur tapi bisa untuk mengukur juga pada siswa. Jadi setelah di akhir nanti suruh membuat peta konsep bagaimana hubungannya dan sebagainya. Nah, ini memudahkan siswa juga untuk menguasai konsep itu gitu. Jadi betapa pentingnya peta konsep karena memang itu dibuat sekaligus bisa sebagai untuk alat ukur juga sehingga bisa untuk menilai gitu. Nah, di kami pernah saya temukan juga ada guru begitu masuk anak-anak suruh membaca dan membuat peta konsep. Ini yang keliru lagi. Sendiri suruh membuat peta konsep. Saya bilang wah luar biasa guru ini. Ada yang seperti itu perlakuan guru gitu. Ya, saya kira itu Bu Daniar. Terima kasih banyak Pak Ade, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas ulasan dan masukannya. Berikutnya mungkin langsung ke Pak Median. Ada ulasan Pak, silahkan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Bentar. Baik, suara saya agak serak ya, lebih kadang. Bisa share screen yang tadi, ruang lingkup biologi. Putus-putus Pak Median. Bisa share screen bagian ruang lingkup biologi tadi, peta konsep. Bisa Pak, sebentar ya Pak. Ya, baik. Kalau tadi Pak Tri sudah membahas terkait konsep, subkonsep gitu ya, terkait beberapa KD. Tadi ada koreksi ya, ada yang berbeda. KD apakah SKL yang digunakan itu yang terbaru atau bukan, nanti mohon dicek ya mahasiswa sekalian. Baik, saya ingin memberikan review lah terkait peta konsep yang sudah dibuat khususnya di ruang lingkup biologi begitu. Nah, kalau membahas peta konsep itu salah satunya adalah kita harus memahami struktur gitu. Struktur dari peta konsep gitu. Nah, struktur peta konsep tadi sudah disinggung oleh Pak Ade, itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada konsep utamanya gitu, atau ide utamanya. Kemudian dia berbeda-beda, suatu materi yang satu dengan materi yang lain-lain itu berbeda, biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita mengenal peta konsep itu kan nggak hanya satu, ada beberapa peta konsep. Ada peta konsep siklus, ada peta konsep rangkaian kejadian, ada peta konsep jaring laba-laba gitu ya. Nah, masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Nah, kebetulan yang diambil di sini adalah peta konsep network tree, jadi rantai pohon gitu ya. Nah, kalau saya lihat karakteristik materi, kemudian dalam menganalisis karakteristik materi, kemudian memilih jenis peta konsep yang mana yang digunakan, ini sudah tepat ya. Jadi memilih network tree karena karakteristiknya adalah ada konsep utamanya, kemudian ada subkonsep di bawahnya. Nah, kalau dilihat di sini dalam menentukan strukturnya, dari segi struktur gitu ya, itu sudah ada pemisahan gitu ya. Ini terlepas koreksi dari Pak Ade tadi ya, apakah ruang lingkup biologi itu konsep atau bukan gitu. Ini perlu dicermati lagi begitu. Tapi dari segi strukturnya itu sudah terlihat begitu ya, pembagiannya begitu, ada konsep utamanya, kemudian ada subkonsep di bawahnya,
kemudian subkonsep di bawahnya lagi begitu. Nah, kalau dilihat di sini itu sudah ada pemisahan-pemisahan ya dengan memberikan warna yang berbeda-beda di tiap subkonsepnya. Namun Pak Adi juga sudah menjelaskan tadi gitu bahwa warna yang kita berikan, kemudian presisi yang kita buat itu memiliki makna, ada maksudnya begitu. Nah, kalau kita lihat gitu, di struktur peta konsep itu ada yang namanya tadi udah saya singgung, ada konsep utama, subkonsep di bawahnya, subkonsep 1, ada subkonsep 2 gitu. Kemudian masing-masing membentuk hierarki, kemudian ada hubungan sebab akibatnya begitu. Nah, kemudian ada komponen lain yang itu label. Kalau di sini sudah ada label gitu ya, ada meliputi di situ. Kalau yang paling kiri itu namanya label gitu. Jadi konsep dasar ilmu biologi meliputi, itu labelnya. Jadi sudah terlihat. Namun kalau dilihat gitu ya, yang pertama dari ruang lingkup biologi itu ada tanda merah gitu ya. Merah kemudian terbagi menjadi 2, konsep dasar ilmu biologi dan pemanfaatan ilmu biologi di sebelah kanan. Tapi di bagian tengah dikasih warna ungu misalnya. Nah, ini kan bahasa komunikasi gitu loh. Jadi garis yang kita berikan, presisi yang kita buat itu harusnya ada maknanya. Apakah yang warna ungu dan warna merah itu berbeda atau sama gitu? Kenapa dibedakan warnanya? Ini penting untuk diperhatikan. Tapi di peta konsep yang lain itu sama, merah semua begitu. Ditandai merah semua. Nah, ini hal-hal kecil yang memang harus diperhatikan gitu. Kalau seandainya dia sama gitu ya, tidak perlu dibedakan warnanya misalnya begitu. Ini hal sederhana yang justru bikin bisa membuat bingung apakah ada perbedaannya atau bukan gitu. Kalau dia sama gitu ya, di bawah ruang lingkup ini maka ya diberi warna merah semua begitu. Gitu ya. Kemudian dalam mengatur susunan peta konsepnya sudah baik, sudah rapi ya. Dari awal sampai akhir tadi susunannya sudah bagus. Cuman satu lagi tambahan dari saya, biasanya di ada konsep utama, subkonsep 1, subkonsep 2, itu kalau seandainya ada contoh gitu ya. Kalau seandainya ada contoh, maka baiknya ditambahkan gitu, ditambahkan lagi di bawahnya itu contohnya apa gitu. Masukan dari saya ya begitu. Diberi contohnya apa. Kemudian baiknya juga ketika presentasi yang akan datang tadi ada satu kelompok itu KD-nya nggak dicantumkan gitu ya, langsung ke peta konsepnya. Baiknya dicantumkan. Tapi yang kelompok berikutnya dicantumkan KD-nya KD redaksional, KD-nya tuh ditulis gitu, nggak hanya KD 3.1 gitu. Tapi KD-nya apa ditulis, saran aja di situ. Begitu ya. Ulasan dari saya. Kemudian tadi Pak Adi juga sudah menyinggung bahwa dalam membaca redaksional itu, dalam membaca KD itu harus cermat begitu. Jangan sampai contoh kita anggap sebagai konsep gitu ya. Padahal contoh dari segi hierarki, kalau dilihat dari kedudukannya di hierarki peta konsep itu berada paling bawah gitu. Di bawah lah gitu. Setelah konsep ada contohnya gitu. Jangan sampai contoh justru masuk ke subkonsep pertama misalnya begitu. Itu ya. Itu dicermati lagi. Itu dari saya Ibu Daria, sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Median, Pak Tri, dan Pak Ade. Ya, mahasiswa sudah cukup banyak ya masukan dari Bapak dosen kita hari ini. Jadi saya harap bisa dipahami, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Mungkin untuk yang presentasi hari ini dan sudah mendapat ulasan bisa diperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan. Kalau dari saya pribadi, saya tentunya sangat setuju dengan yang sudah diulas oleh Pak Ade, Pak Tri, dan Pak Median terkait dengan penggunaan
melihat apakah materi itu adalah konsep atau bukan, kemudian kemampuan teman-teman untuk menggabungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain itu harus didasari dengan sejauh mana sih KD yang diminta gitu. Mungkin satu tambahan dari saya, teman-teman juga perlu untuk memperhatikan kira-kira mana sih konsep yang sifatnya prerequisite gitu ya, sifatnya harus diberikan terlebih dahulu sebelum konsep lain yang diberikan. Karena tadi ada beberapa di peta konsep yang sudah teman-teman tampilkan, misalnya seperti apa tadi ya, di virus atau bakteri kalau tidak salah. Kalau kita bicara tentang misalnya reproduksi dari bakteri atau virus, apakah siswanya kemudian harus memahami konsep tentang sesuatu dulu, misalnya berkaitan dengan ciri-cirinya atau dengan struktur tubuhnya, sehingga untuk pemahaman proses tubuh ya, salah satunya ada reproduksi itu bisa lebih memahami dan seterusnya. Karena tadi saya lihat dia posisinya masih sama gitu, masih dalam satu garis gitu ya, atau dalam satu area, sehingga terlihatnya seperti bisa diberikan dalam waktu bersamaan, padahal mungkin sebenarnya bukan materi ya, konsep yang satu itu harus diberikan terlebih dahulu, baru kemudian memberikan konsep yang selanjutnya gitu. Jadi mungkin teman-teman perlu memperhatikan itu. Yang lainnya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ade dan Pak Tri, oleh Pak Median juga, jadi tambahan saya tidak terlalu banyak. Teman-teman boleh bisa dipahami dan kemudian diperbaiki lagi untuk kelompok yang belum maju atau yang sudah maju nanti bisa direvisi kembali. Baik, Bapak Pak Ade, Pak Tri, dan Pak Median, ini dilanjut saja kali ya Pak Ade untuk yang kelas 11 atau gimana Pak? Waktunya cukup nggak? Kita masih sekitar 20 menitan sih Pak sebenarnya. Oh. Tapi kalau di presentasi takutnya tidak ini ya Pak, nggak cukup nggak? Iya. Atau tadi itu aja apa? Nanti ada paparan materi nggak buat mereka untuk tugas? Karena yang ini belum selesai Pak, jadi sepertinya belum bisa ke materi berikutnya. Iya, tadinya niatnya menyelesaikan yang peta konsep dulu, baru kemudian ke kurikulum internasional ya Pak. Oke. Berarti paparan aja dulu mereka gitu, presentasinya. Oke, jadi dilanjutkan saja dulu. Nanti ulasannya kalau tidak sempat mungkin dilanjut ke pertemuan berikutnya gitu ya Pak. Iya, silakan kelompok berikutnya yang kelas 11. Langsung 2 kelompok ya, sama seperti tadi, presentasi terlebih dahulu. Baik, sebentar akan saya share screen dulu ya Bapak. Apa sudah terlihat share screen saya? Sudah, Ami. Oke, baiklah. Ini kita kelompok 3 ini kita membahas kata konsep untuk KD di kelas 11 semester 1. Yang kita bahas di sini KD yang KD 3.3, 3.4 sama 3.5. Silakan untuk teman saya untuk menjelaskan KD 3.3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Hari ini saya akan memaparkan mengenai KD 3.3 kelas 11 semester 1 di kurikulum 2013. Nah, ini ada poin KD utamanya, yaitu ada menganalisa keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, di KD ini sebenarnya juga ada beberapa poin-poin yang meliputi di KD ini, dan juga saya sudah merangkumnya, yaitu adalah bagaimana peran sel ini berperan gitu ya dalam jaringan tumbuhan, dan juga bagaimana jaringan ini memiliki keterkaitan dalam pembentukan organ. Mungkin langsung ke peta konsep. Baik, nah saya
yang sudah saya buat gitu ya. Mungkin tadi dari masukan Bapak dan Ibu dosen, saya mengkoreksi bahwa peta konsep yang saya buat ini masih banyak sekali kesalahannya gitu. Dan juga seperti dari tanda panah, dari bahwa materi contoh-contoh yang ada di subbab peta konsep ini apakah benar-benar peta konsep gitu. Nah, tapi mungkin izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat gitu ya. Nah, yang pertama adalah KD ini membahas mengenai tumbuhan yang saya membaginya itu menjadi 3, yaitu antara sel, jaringan, dan organ. Nah, tadi kan di KD utama itu menganalisis keterkaitan sel dengan jaringan tumbuhan. Nah, di sini saya memberi panah dari sel menuju ke jaringan, yaitu bagaimana sel bisa berperan menyusun jaringan-jaringan. Kemudian pada jaringan, saya membagi lagi menjadi 2, yaitu sekunder dan primer. Di dalam sekunder ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada epidermis, yaitu dengan mata, trikoma, dan sels. Dan juga ada jaringan angkut yang meliputi xilem dan phloem, ada jaringan penyongkong yang meliputi kolenkim, fluorenkim, dan sclerenkim, serta juga ada jaringan gabus yang meliputi velodrome dan velum. Dan juga ada jaringan primer. Dan saya membagi menjadi 3 lagi, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Serta dari berangkatnya ke jaringan ini, saya menunjukkan arah panah gitu ya ke organ. Nah, dari jaringan ke organ ini bisa membentuk dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke peta konsep KD 3.4 kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Untuk cakupan materinya itu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Boleh di next. Nah, berikut untuk peta konsepnya di sini sama seperti tadi tumbuhannya, saya dibagi menjadi untuk sel, jaringan, dan organ. Nah, untuk jaringan ini terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Untuk epitel di sini meliputi epitel pipih yang dimana dibagi lagi menjadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Kemudian selanjutnya ada epitel kubus atau kuboid, dan ini juga terdiri dari epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Selanjutnya itu ada juga epitel silindris, epitel tensional, dan epitel kelenjar. Nah, untuk jaringan ikat ini terbagi lagi menjadi jaringan ikat sejati, jaringan ikat longgar, ikat padat, ikat cair, dan ikat penyokong. Bisa dilanjut oleh Intan Pandini. Baik, terima kasih Haifa. Sebelumnya maaf saya tidak bisa on kamera. Selanjutnya ada juga otot, jaringan otot. Nah, jaringan otot di sini itu dibagi atas 3. Nah, dibaginya ini berdasarkan fungsi, bentuk, letak, dan macam-macam gitu. Nah, dibagi menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Saraf ini dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu ada saraf sensoris, konektor, dan motoris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peta konsep KD 3.6 kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Nah, yang akan kami bahas itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan menyusun organ bergerak dalam kaitannya dengan proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
Ya, apakah sudah? Oke. Ini ada peta konsepnya mungkin masih sama seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya, masih terdapat kekeliruan di mana kita di sini memasukkan contoh. Di sini seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, kalau misalnya itu dijelaskan mengenai sistem gerak, yang diharapkan itu di sistem gerak ini akan dijelaskan mengenai proses gerak bioproses gerak rangka. Jadi ini ada sedikit kesalahan, bukan seperti pada KD sebelumnya, yaitu mempelajari otot itu ada otot lorik, otot polos, otot jantung, tapi lebih kepada otot itu lapisannya seperti apa. Kemudian yang di rangka itu dibagi menjadi tulang dan sendi. Tulangnya disebutkan menjadi tulang rawan, tulang keras, pipi, pipa pendek, tak beraturan, tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota, gerak. Lalu kemudian untuk bioproses geraknya, di sini difokuskan untuk mekanisme otot kontraksi, yaitu di mana rangsangannya itu dari rangsangan sampai pada nanti terjadinya oleh fosfat dan juga digerakannya. Dan untuk gangguan kelainan sistem geraknya itu dibagi jadi 3, ada kelainan dan gangguan sistem gerak otot, tulang, dan sendi, dan juga ada contohnya juga. Itu saja dari kelompok 3 mengenai KD untuk semester 1 kelas 11. Terima kasih. Baik, silakan dilanjut ke kelompok berikutnya. Cik, apakah suara saya masuk? Terdengar, Ji. Masuk ya? Oke, terima kasih pada yang udah share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Pak Tri dan Pak Median. Jadi selanjutnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peta konsep dari materi pembelajaran biologi SMA kelas 11 semester genap. Oke, boleh dilanjut. Oke, kelompok kami beranggotakan saya Dalina Rama, Terus Nur Hasana, Diva Korina, dan saya Radensa Sukmaji. Dan yang terakhir ada Awaliyah Nurul Izzah. Oke, boleh dilanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Selanjutnya ini ada kompetensi dasar 3,8 dan 4,8. Di sini ada materi sistem pernafasan. KD 3,8-nya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. KD 4,8 menyajikan hasil literatur. Boleh di next. Ini peta konsep sistem pernafasannya. Berdasarkan KD-nya tadi, kami membuat peta konsep seperti ini. Jadi, sistem respirasi ini dibagi menjadi 2 pokok bahasan. Ada 1 organ pernafasan, lalu ada di sini ada udara pernafasan terbagi atas kapasitas total, vital, tidal, udara cadangan, udara residu. Mekanisme pernafasannya ada jenis dan fase, jenisnya pernafasan dada, pernafasan perut, inspirasi, dan ekspirasi untuk jenisnya. Boleh di next. Nah, untuk peta konsep KD ini kita memakai tipe tree map. Jadi pada
materi respirasi ini bahasannya dapat lebih terstruktur atau terorganisir jika dijabarkan dalam bentuk tree map. Dengan peta konsep tipe tree map, materi yang disajikan akan mudah diingat karena diklasifikasikan atau dikelompokkan dari yang paling umum hingga paling khusus. Boleh di next. Selanjutnya jelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen karena tidak menyalakan fitur kameranya dikarenakan sinyalnya yang kurang stabil. Baik, saya izin menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar pada pengetahuan di titik 3.9, keterampilan 4.9. Adapun kompetensi dasar 3.9 ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Dan untuk KD.49-nya di bagian keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Boleh dilanjut? Ya, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen apabila peta konsep yang kami buat jauh dari kata sempurna ya, karena masih ada kesalahan, apalagi terlebih lagi tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa saja yang mesti diperhatikan dan direvisi kembali. Namun, saya akan menyampaikan terkait dengan peta konsep sistem ekskresi yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, adapun pada sistem ekskresi ini terbagi menjadi dua hal itu, sebenarnya terbagi menjadi hewan dan manusia. Nah, di mana hewan ini terbagi lagi atas, karena di KD-nya kita mencotokkan, di KD dirincikan lagi ke dalam indikator pencapaian kompetensi, itu contohnya adalah salah satunya belalang, maka yang kami masukkan dalam peta konsep adalah arthropoda, di mana arthropoda ini memiliki organ antara lain ada kelenjar hijau, kelenjar koksa, dan pembuluh malpighi. Nah, untuk selanjutnya ada pada hewan Annelida, yaitu cacing tanah. Jadi, untuk di indikator pencapaian yang kelompok kami buat, itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Deva ya, kalau KD-nya itu jadi pada hewan dan manusia. Nah, untuk hewannya, selanjutnya itu ada pada Annelida atau cacing tanah. Nah, yang terdapat alat ekskresi berupa organ metanefridia. Nah, di mana metanefridia ini tingkat kompleksitasnya itu sangat tinggi daripada organ-organ dari cacing sebelumnya, yang cacing lain seperti platyhelminthes dan lain-lainnya. Nah, sehingga diharapkan siswa dapat mempelajari struktur, fungsi, dan kelebihan dari organ tersebut di cacing tanah. Nah, selanjutnya ada pada manusia nih. Ya, baik. Selanjutnya ini adalah pada tingkat manusia. Ya, suara saya terdengar? Masuk, Pak. Selanjutnya ada pada tingkat manusia, di mana pada manusia ini terdiri dari beberapa organ, diantaranya ada ginjal dan kulit, di mana ginjal ini mengekskresikan berupa urin, di mana nantinya di dalam peta konsep ini juga menjelaskan bagaimana proses pembentukan urin tersebut yang melewati beberapa proses, di antaranya ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dan untuk organ berikutnya yaitu adalah kulit, di mana kulit ini mengekskresikan keringat. Ya, nah, untuk organ selanjutnya itu ada pada hati. Nah, hati ini tuh mengekspresikan cairan empedu atau bilus. Nah, ini sebenarnya yang berperan penting dalam proses pencernaan, yaitu untuk membuang limbah tubuh tertentu, terutama pada pigmen hasil pemecahan sel darah merah dan kolesterol tubuh. Nah, di mana nanti siswa tuh akan diharapkan dapat mempelajari proses serta bagaimana cairan empedu itu ditampung dan disalurkan ke organ tubuh, khususnya pada usus jari. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada organ paru-paru nih. Nah, paru-paru mengekspresikan sistem metabolisme, yaitu CO2 dan air atau H2O itu dalam bentuk uap. Nah, di mana nanti siswa diharapkan juga dapat memahami proses dari masuknya udara ke tubuh, kemudian ekskresi sel sehingga terekspresikan CO2 dan H2O dari paru-paru melalui lubang hidung. Tuh. Ya, baik. Selanjutnya, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kompetensi dasarnya juga memuat terkait gangguan fungsi yang terjadi pada sistem ekskresi manusia, maka kami mencantumkan konsep terkait dengan gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia, yaitu diantaranya
seperti ginjal. Di sini adapun gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi ginjal, ada beberapa contoh, diantaranya ada albuminaria, kemudian ada diabetes mellitus, dan batu ginjal. Kemudian adapun gangguan pada kulit, yaitu diantaranya ada biduran dan ringworm. Nah, untuk gangguan organ ekskresi selanjutnya itu ada pada hati, yaitu hepatitis. Nah, seperti yang kita tahu nih, jika hepatitis kan peradangan pada hati atau liver ya. Nah, di mana hepatitis ini bisa disebabkan oleh virus atau infeksi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi diharapkan juga dengan pelajari ini siswa dapat memahami nih topik tentang penyakit organ ekskresi pada hati beserta penyebab-penyebabnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada pada penyakit sirosis. Nah, sirosis kan dapat diartikan sebagai kondisi rusaknya organ hati ya gitu. Jadi rusak jaringan akibat terbentuknya jaringan parut. Nah, jadi diharapkan dengan pelajari penyakit ini juga siswa juga dapat memahami dampak dan penyebab gitu dari penyakit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pada organ ekskresi paru-paru. Nah, contohnya itu ada pada pneumonia yang disebabkan oleh infeksi yang bisa menimbulkan gejala ringan dan sehingga gejala berat gitu ya. Nah, untuk ditargetkan untuk pneumonia ini tuh siswa dapat memahami penyakit tersebut sama penyebab-penyebabnya juga. Nah, untuk penyakit selanjutnya yaitu ada TBC atau tuberkulosis. Nah, untuk penyakit ini kan tadi penyakit paru-paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi sesuai dengan namanya tuberkulosis TBC. Nah, jadi diharapkan juga siswa tuh dapat memahami penyebab-penyebab dari penyakit yang disebabkan oleh virus terutama pada organ ekskresi yaitu paru-paru. Gitu. Nah, oke, lanjut Dep. Nah, jadi setelah tadi mempelajari gangguan ya, jadi seharusnya ini ada garis nih. Jadi yang teknologi ini harusnya tuh garisnya itu nyambung dengan gangguan. Jadi gangguan tuh dapat ditanggulangi gitu, dapat ditanggulangi dengan teknologi. Nah, contohnya ada part ketiga ini. Nah, gitu. Jadi di mana seiring berkembangnya iptek, penemuan-penemuan alat medis itu juga berkembang, khususnya penerapan organ yang berkaitan dengan proses ekskresi. Nah, salah satunya itu ada hemodialisis atau hemodializer, yang juga merupakan golongan dari mesin ginjal buatan. Nah, jadi kenapa dipisah mesin ginjal buatan dengan hemodializer? Karena hemodialisis itu sangat kompleks gitu, sehingga dalam peta konsep dapat dibedakan materi untuk pembelajaran siswa agar lebih mudah. Nah, terus selanjutnya ke mesin ginjal buatan. Mesin ginjal buatan ini dapat dikelompokkan menjadi parallel plate dialyzer dan hollow fiber dialyzer. Nah, jadi diharapkan siswa dapat pelajari hal tersebut. Iya, nah, baik. Seperti yang sudah dikatakan Aji, bahwa gangguan di bawahnya gangguan itu sebenarnya ada garis nyambung antara gangguan bagian keterampilan, itu serta kaitannya dengan teknologi. Contohnya juga ada di teknologi itu ada transplantasi ginjal. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya tadi dari tipe peta konsep yang sudah dibuat itu merupakan tipe dari TriMap, di mana tuh ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membagi konsep-konsep kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Nah, sesuai dengan namanya gitu. Jadi dibentuk sebuah kayak seperti pohon gitu, dibentuk seperti pohon di mana memiliki satu batang utama atau topik utama yang akan dibahas. Untuk nanti kemudian akan dibuat cabang-cabangnya lagi seperti itu. Konsep ini akan dibuat cabang-cabang lagi. Nah, demikian juga dengan masalah itu. Jadi dengan menggunakan tipe dari konsep ini, TriMap ini, itu terdiri dari satu konsep akan kita bahas yang kemudian akan dibagi menjadi 2 cabang atau lebih untuk lebih diperinci seperti itu. Nah, hal ini juga dapat membantu kita atau siswa dalam menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks ataupun untuk mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran pada suatu permasalahan kita hadapi. Nah, untuk keunggulannya ya dapat menjelaskan dalam KD ini itu dapat menjelaskan langkah-langkah atau organ-organ yang secara lebih terperinci gitu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada siswa. Seperti itu. Boleh lanjut? Untuk selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya ada kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. KD 3.11 ini mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, sedangkan KD 4.11 itu melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Ini peta konsep NABZA. Jadi, peta konsep NABZA ini terdiri atas 3 bagian, diantaranya itu ada narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif. Nah, narkotika ini diantaranya itu ada kokain, opioid, kanabis, dan psikotropika diantaranya ada ekstasi, sabu-sabu, dan sabu-sabu. Sedangkan zat adiktif itu diantaranya ada alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, nafza ini dapat mengakibatkan kecanduan, merusak kesehatan, dan kematian. Tipe peta konsep yang tadi itu merupakan peta konsep tipe TRIMAP, karena pada materi nafza itu terdiri atas 3 subbab yang digambar dengan menggunakan peta konsep tipe TRIMAP. Nah, ide-ide pokoknya itu dibuat dalam persegi 4 dan beberapa kata lain itu dihubungkan oleh garis penghubung seperti tadi diantaranya, dan dapat menuliskan topik serta daftar-daftar konsep utama yang berkaitan dengan topik itu dan menempatkan ide-ide dalam suatu susunan dari umum ke khusus. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 atas pemaparannya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin ulasan dari Pak Ade, Pak Tri, dan Pak Median ditunda sampai minggu depan mungkin ya Pak. Untuk kelompok 3 dan 4, mungkin sedikit ulasan saja dari saya. Masukannya hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, Pak Tri, dan Pak Median di kelompok yang sebelumnya. Jadi kekurangan-kekurangan yang teman-teman lakukan atau kekeliruan yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 3 dan 4 juga sepertinya hampir sama dengan yang dilakukan teman-teman sebelumnya. Jadi tadi saya menitik beratkan mengenai yang pertama, masih ada peta konsep yang tidak ada kata-kata presisinya ya di garis yang dibuat. Jadi diperbaiki untuk bagian itu, kemudian sama seperti yang tadi sudah dibicarakan juga, teman-teman harus bisa menentukan nih mana yang merupakan konsep, mana yang bukan. Contohnya misalnya seperti tadi KD yang mengenai respirasi ya, sistem pernafasan, itu kan dia sebenarnya titik beratnya adalah kedalaman KD-nya adalah bagaimana kita bisa menganalisis keterkaitan antara bioproses dengan kaitannya dengan jaringan dan fungsi dari organnya gitu. Jadi kan di sini ada konsepnya, konsep bioprosesnya itu sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa, kalau saya terpikirnya ya, bisa membuat satu lingkaran gitu mengenai bioproses. Bioprosesnya itu sendiri, kalau di dalam sistem respirasi itu ada apa saja di masing-masing organnya. Kemudian dari tiap organ tersebut, misalnya bioproses apa sih yang terjadi di sana gitu. Misalnya ada bioproses kalau di hidung, misalnya prosesnya proses pada saat udara masuk itu apa saja sih proses yang terjadi di dalam hidung, kemudian jaringan apa saja yang terkait, yang terlibat di dalamnya, peranannya seperti apa. Nah, mungkin itu yang bisa dimasukkan ke dalam peta konsep tersebut. Jadi teman-teman harap dipahami lagi mengenai kedalaman KD-nya ya, target dari KD-nya masing-masing, kemudian telaah lagi apakah yang teman-teman sudah buat itu sudah merupakan konsep atau belum. Jadi ditelaah lagi dan diamati lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau untuk model-modelnya sama seperti yang tadi, boleh memakai model tipe seperti apa saja ya, TRIMAP boleh, hierarki boleh, tapi atau gabungan dari ke beberapa tipe peta konsep juga boleh, asalkan tadi inti atau dari kedalaman KD yang teman-teman ingin sampaikan itu bisa diterapkan dalam peta konsepnya sesuai gitu ya dengan kedalaman KD yang diminta oleh silabusnya. Baik, ada tambahan mungkin Pak Ade, Pak Tri, atau Pak Median? Saya cukup, Bu. Terima kasih, Pak Tri. Pak Ade mungkin ada izin sedikit. Terakhir, Pak. Ya. Saya mau tanya teman-teman deh. Ini apa nih? Spidol, Pak. Spidol ya? Ini apa? Spidol, Pak. Pulpen, Pak. Pulpen, Pak. Pulpen. Saya mau tanya, konsep pulpen itu apa? Mengeluarkan tinta, Pak, untuk ditulis. Menulis di buku, Pak. Alat tulis, Pak. Alat tulis, Pak.
Alat tulis. Kalau spidol alat tulis bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi bedanya antara spidol dengan bolpen apa? Tempat dia Medianya, menulis. Tempatnya di mana? Medianya, Untuk Pak. Media menulisnya, untuk Pak. menulisnya, Pak. Hah? Kalau spidol itu Media untuk menulisnya, Penggunaannya, Pak. Pak. Media penggunaannya. tempatnya Di mana media saya bisa nulis di pulpen nih? bisa di Di kertas. Di kertas. Oke. Saya bisa nggak menulis menggunakan spidol di kertas? Ya. Bisa. Bisa, Pak. Terlalu Apa bedanya? tebal, Pak. Khususkannya, Pak. Tembus gitu, Pak. Hah? Tanya beda. Kalau menurut saya beda fungsinya, Pak. Iya. Kalau ballpoint kan Bisa cuma- lebih ke kertas gitu, penggunaannya lebih disarankan untuk di kertas. Sedangkan kalau untuk spidol ini kan diutamakan di papan tulis karena dari ketebalan hurufnya juga yang dihasilkan itu akan berbeda. Kalau saya gunakan spidol snowman yang kecil, spidol bukan itu? Iya, Pak. Iya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, ya. Tapi bukan di whiteboard ya? Jadi konsep bolpen apa? Alat tulis, Pak. Jadi alat tulis, tapi dia pakai tinta khusus. Tinta khususnya itu nggak bisa dihapus, walaupun spidol juga nggak bisa dihapus. Ada tinta bolpen yang sekarang bisa dihapus. Iya, ada sih, Pak. Nah, terus jadi apa konsepnya? Bisa ini, Pak, apa sih namanya tuh? Ditekan tombolnya kalau misalnya Ini ada dari sana benda, Pak. Spidol juga benda. Laptop juga benda. nggak bisa ditekan tombolnya, Pak, kalau spidol, Pak. Ini konsepnya harus beda atau sama, Kalau Pak? spidol nggak bisa ditekan tombolnya, nggak ada tombolnya. Iya. Ini nggak bolpen ada. bukan? Nih. Itu pulpen, Pak. Pulpen juga, Pak. Iya, Pak. Ini nggak ada tombolnya. Iya, Pak. Tapi sama-sama alat tulis, Pak, semuanya, Pak. Jadi nggak ada beda antara bolpen, spidol, sama pensil. Ada, Pak. Matanya, Ya, Pak. apa bedanya? Oh, berarti itu contoh dong, Pak, bukan konsep. Loh. Kapan kita bisa mengatakan contoh, kapan kita bisa mengatakan konsep. Nah, itu yang penting gitu. Jadi yang kita diskusikan tadi, saya, Pak Tri, Pak Median, dan Bu Daniar, tolong diperjelas mana konsep, mana contoh, mana subkonsep ini gitu. Apa sih konsep tersebut? Nah, ini teman-teman harus kita pahami gitu ya. Sekarang apa konsep serangga? Hewan. Apa konsep dari tumbuhan? Nah, itu. Sesuatu dikatakan tumbuhan bagaimana? Nah, itu kita harus gali gitu. Sehingga akhirnya kita bisa mengupas, bahkan memperdalam mana yang konsepnya gitu. Ketika kita katakan, saya bicara konsep alat tulis, maka bolpen, spidol sebagai contohnya. Tapi saya minta konsep dari bolpen. Apa? Jadi suatu konsep itu harus ada atributnya. Apa atribut yang mencirikan dia gitu? Apakah tutupnya gitu? Ternyata tidak semua bolpen punya tutup. Bahkan spidol punya tutup. Kan? Salah satu atribut, kalau kita bicara konsep bolpen, atribut adalah isinya gitu. Bahwa isi bolpen berbeda dengan isi spidol, berbeda dengan isi pensil. Itu atribut utama. Nah, jadi kalau kita ingin lihat apakah dia konsep atau tidak, lihat dia punya atribut utama atau tidak. Sama nanti apa sih konsep gelas, apa konsep cangkir gitu. Kenapa kita sebut gelas, kenapa kita sebut cangkir, kenapa kita sebut mug. Sama nanti ke biologi, kenapa ini serangga, kenapa ini bukan serangga tapi arthropoda, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu perlu kita coba cermati lah, kita belajar lagi, sama-sama belajar kita. Terima kasih, itu saja tambahan sebagai closing Bu Daniar, Pak Tri, Pak Median, mohon maaf bikin kegiatan iseng. Baik, terima kasih Pak Ade atas tambahan closing statement-nya, Pak. Semoga bisa dipahami lagi oleh mahasiswa-mahasiswa kita hari ini.
Ya, jadi teman-teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya hari ini dan pemaparan yang sudah dilakukan. PR-nya belum selesai, berarti teman-teman harus merevisi lagi peta konsep yang sudah dibuat, baik yang di kelas 10 kelompok sampai dengan 4 tadi. Dan untuk kelompok yang belum tampil minggu depan masih harus tampil, dan diusahakan sudah merangkum semua masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen hari ini, sehingga diharapkan hasil yang ditampilkan sudah lebih baik dibandingkan yang diberikan hari ini. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Mau lagi minggu depan masih dengan formasi yang sama. Sekian dari saya. Mungkin terima kasih kepada Pak Tri dan Pak Median atas kehadiran dan kesediaannya hari ini. Kita sama-sama belajar ya Pak. Saya juga baru masih kurang di sana-sini, jadi terima kasih atas masukan dan tambahannya. Terima kasih Pak Ade atas kesediaannya hari ini Pak. Semoga minggu depan masih bisa menemani kita lagi. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kembali. Saya tutup mungkin Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.